Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Warga di negara Cina menyebut pasangan dalam kasus ini dengan julukan sebagai Beauty and the Beast. Fa Ziying, dia lahir pada tahun 1964, yaitu di Provinsi Chungsi. Ketika Fa Ziying berusia 15 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan karena tenggelam di pusaran air saat dia berenang. Setelah kejadian tragis itu, ibunya pun masuk ke dalam rumah sakit akibat kecelakaan mobil. Keadaan kedua orang tua Fa membuat Fa melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dari perbuatan Fa, akhirnya Fa dipenjara selama 3 tahun dan Fa berhasil dikeluarkan saat dia berusia 18 tahun. Setelah Fa dibebaskan ketika dia berusia 18 tahun, dia tidak menjadi pria yang lebih baik, namun dia menjadi pria yang lebih kejam dari sebelumnya. Fa setelah melakukan kejahatannya lagi, kini dia dipenjara selama 10 tahun dan di tahun 1989 akhirnya Fa dibebaskan kembali. Setelah Fa bebas, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya dan dia hidup dengan siapa. Di tahun 1990, Fa menikah dengan istri pertamanya dan mereka memiliki 1 orang anak perempuan. Kehidupan Fa terbilang sangat nyaman dan juga tentram, namun hanya selama beberapa tahun saja. Di tahun 1993, saat Fa mengunjungi pesta pernikahan temannya, di sana Fa bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lau Rongzi. Fa ketika melihat Lau, dia langsung tertarik dan mereka berdua pun saling jatuh cinta. Malam itu setelah pesta selesai, Fa mengantar Lau menggunakan sepeda motornya dan Lau yang pada saat itu dia berusia 19 tahun, Fa jadikan sebagai simpanannya. Lau berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan dia adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Menurut orang tua Lau, Lau adalah anak yang paling pintar dan bertalen dan dia selalu mendapat juara saat dia di bangku sekolah. Lau selalu bercita-cita ingin menjadi seorang guru dan setelah dia lulus sekolah menengah, Lau pun akhirnya mengajar di sekolah dasar yang ada di kampung halamannya. Di sekolah Lau dikenal sebagai wanita lemah lembut, dia sangat anggun dan juga memiliki karisma. Selama berpacaran dengan Fa, pasangan ini menghabiskan uang sebesar 10-20 ribu yuan per bulan dan uang itu adalah uang yang sangat besar di tahun 90-an. Di mana pada saat itu Lau hanya mendapat gaji sebagai seorang guru sebesar 300 yuan per bulan. Namun karena Fa bekerja dengan beberapa mafia yang ada di wilayah itu, Fa memberikan kehidupan yang sangat mewah untuk kekasihnya tersebut. Kehidupan mewah itu tidak bertahan lama karena di tahun 1996, Fa tiba-tiba menikam seseorang di saat mereka sedang bertengkar dan dari perbuatannya itu membuat Fa menjadi buronan polisi. Fa mengajak lari kekasihnya Lau dengan membawa uang sebesar 6.000 yuan dan memilih meninggalkan kota kelahiran mereka. Sebulan kemudian, uang 6.000 yuan tersebut telah mereka habiskan sedang mereka belum mendapat pekerjaan. Begitu juga dengan Lau, setelah meninggalkan pekerjaannya sebagai guru, dia juga kesulitan mencari pekerjaan lain. Dari sulitnya keadaan mereka saat itu, Fa tiba-tiba memiliki ide di mana dia akan menggunakan kecantikan kekasihnya untuk menarik pria pulang ke rumah mereka. Fa merencanakan akan mengambil semua barang pria tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lau dan Fa akhirnya memilih tempat di Provinsi Nanchang untuk melakukan semua rencananya. Namun apartemen mewah yang dia sewa di sana sepertinya tidak aman untuk melakukan rencananya tersebut karena di sana terdapat security yang sangat ketat. Mereka akhirnya pindah ke sebuah apartemen yang lebih sederhana dan juga tidak begitu diperhatikan banyak orang.
Lau menyewa apartemen itu dengan identitas orang lain, di mana Lau mencuri KTP seseorang yang dia temui di bar lokal. Dan dengan KTP tersebut, Lau juga melamar kerja di klub malam untuk mendekati pria-pria kaya. Pada tanggal 28 Juli, Lau merayu seorang pria yang bernama Bo Xiong. Bo Xiong adalah pria kaya yang suka menghabiskan waktu luangnya di bar, dan di sana Lau mengajak Bo Xiong untuk bermalam di apartemennya. Malam itu, Fa dan Lau merampas jam tangan, dompet yang dimiliki oleh Bo Xiong, dan juga barang-barang yang ada di tasnya. Tidak cukup sampai di situ, Fa dan Lau menodongkan senjata tajam kepada Bo Xiong untuk mengatakan di mana alamat rumahnya. Setelah Bo Xiong mengatakan di mana alamat rumahnya, Fa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kawat hingga korban dinyatakan tewas. Untuk menghilangkan jejak korban, Fa dan Lau memotong korban menjadi beberapa bagian dan mereka simpan jasad tersebut di dalam 4 kantong sampah. Malam itu juga Fa dan Lau mengambil kunci dan datang ke rumah Bo Xiong untuk mencari barang-barang yang bisa mereka jual. Sesampainya di rumah Bo Xiong, mereka bertemu dengan istri dan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Fa di sana membangunkan istri korban, lalu mengikatnya dengan tali, sedang Lau mengambil semua barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut. Barang-barang yang berhasil mereka ambil dan mereka jual seharga 30.000 yuan. Keesokan harinya, Fa kembali ke rumah tersebut dan memutuskan untuk membunuh istri dan juga anak Bo Xiong karena dia mengatakan bahwa dia tidak mau ada orang lain yang bisa mengenali wajahnya. Setelah mereka membunuh semua korbannya, mereka pun melarikan diri dari provinsi Nanchang dan mulai kehidupan baru mereka. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, ayah Bo Xiong tidak bisa menghubungi anaknya ataupun menelpon menantunya. Maka dia memutuskan untuk mendatangi rumah Bo Xiong dan melihat apa yang sedang terjadi. Di rumah itu dia menemukan jasad menantu dan juga cucunya sudah dalam proses pembusukan. Dugaan awal Bo Xiong adalah pelaku dari pembunuhan keluarganya karena pada saat itu dia tidak ditemukan di rumah tersebut. Sopir pribadi Bo Xiong yang terakhir bersama dengan bosnya, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mengantarkan majikan laki-lakinya ke sebuah mall untuk bertemu dengan seorang wanita. Sopir itu tidak tahu nama wanita tersebut, namun majikannya seringkali menemui wanita itu yang bekerja sebagai dancer di sebuah bar. Polisi mendatangi bar di mana wanita itu bekerja dan di sana polisi akhirnya mendapatkan wajah Lau. Foto Lau mereka sebar ke publik dan pemilik apartemen masih mengingat jelas wajah tersebut karena wanita itu adalah penyewa apartemennya. Pemilik apartemen membawa polisi ke apartemen yang disewa oleh Lau dan di sana polisi tidak menemukan Lau, namun yang mereka temukan adalah jasad Bo Xiong. Polisi sampai saat itu belum menemukan nama asli Lau atau dari mana asalnya karena biasanya wanita yang bekerja di bar atau di klub malam mereka semua hanya menggunakan nama palsu dan juga mereka tidak berbicara bahasa daerah namun mereka menggunakan bahasa Mandarin. Polisi dari bar tersebut, dia mendapat informasi bahwa wanita itu sering mengajak Bo Xiong untuk makan di sebuah restoran tertentu yang dimana itu semua mengindikasikan bahwa wanita itu menyukai makanan tertentu. Makanan di negeri Cina juga memiliki arti dan makna tersendiri dan itu terbukti dari mana asal wanita itu dari makanan kesukaannya. Polisi mengetahui asal wanita itu dari provinsi Jungsi, namun setelah mereka menemukan alamat keluarganya, Lau dan Fa ternyata telah meninggalkan rumah tersebut beberapa hari sebelum polisi tiba. Di rumah keluarga Lau, polisi menemukan kotak yang menurut keluarga Lau, kotak itu adalah barang yang ditinggalkan Lau sebelum dia pergi. Ternyata di dalam kotak tersebut ada barang-barang milik Bo Xiong yang Lau tinggalkan di rumah keluarganya. Di bulan Oktober di tahun 1997, Fa dan Lau melarikan diri ke provinsi yang bernama Zhejiang.
Di sana Lau mengambil pekerjaan di sebuah hotel sebagai pelayan bar dan di hotel itu Lau diberi fasilitas untuk tinggal di dalam. Pada tahun 1990-an, di negara Cina masih memiliki aturan untuk menunjukkan status pernikahan untuk masuk hotel bersama dengan lawan jenis mereka. Lau dan Fa menyewa kamar kecil yang akan mereka persiapkan untuk menerima korban berikutnya. Di tempat kerja, Lau mengenal seorang wanita yang bernama Gege Leong dan wanita itu selalu memakai barang yang mahal dan Lau menduga bahwa temannya tersebut dia memiliki uang yang banyak. Gege Leong juga mengatakan bahwa dia memiliki pacar yang berasal dari Taiwan yang selalu mengirimkan uang untuknya. Lau mendekati wanita tersebut dan menjadikan dia sahabat dekat. Dan pada tanggal 10 Oktober di tahun 1997, Lau dan Fa tiba-tiba mendatangi apartemennya. Di sana Fa mengikat tangan dan kaki Gege Leong dan Lau mencari barang berharga yang ada di apartemen tersebut. Di sana Lau hanya menemukan ponsel dan jam tangan saja dan ternyata Gege Leong tidak punya uang di apartemen tersebut. Lau merasa tidak cukup dengan apa yang ditemukan di sana, maka Lau meminta kepada temannya untuk menelpon kekasihnya di Taiwan dan menyuruhnya mengirim uang hari itu. Gege Leong mengatakan bahwa kekasihnya tidak punya uang dan Gege Leong menawarkan bahwa dia punya sahabat yang bernama Sasa dan Sasa adalah manajernya. Malam itu Gege Leong menelpon Sasa dan dia mengatakan bahwa dia sedang sakit perut dan menyuruh manajernya itu untuk membawakan obat dan datang ke apartemennya. Sasa malam itu tidak bisa datang ke sana, namun dia menyuruh wanita lain yang bernama Xiaolu untuk menolong Gege Leong di apartemennya. Setelah Xiaolu datang ke apartemen, Gege Leong merasa sangat kaget karena dia tidak mengenal wanita tersebut. Gege Leong lalu meminta kepada wanita itu untuk memanggil Sasa datang sendiri ke apartemen karena ada sesuatu yang penting yang akan dia bicarakan di sana. Sasa akhirnya datang ke apartemen tersebut dan setelah dia masuk pintu, Fa langsung menodongkan senjata tajam ke leher korban, sedang Lau segera mengambil tas milik Sasa dan memeriksa uang yang dia bawa. Ternyata Sasa tidak membawa uang malam itu, namun di tasnya terdapat buku tabungan Sasa. Lau menyuruh Sasa untuk mengatakan nomor sandi buku tabungannya dan malam itu juga Lau pergi ke ATM untuk mengambil uang tabungan yang dimiliki oleh korban. Setelah Lau mendapat uang dari bank sebesar 30.000 yuan, dia langsung menelpon Fa. Dan Fa yang berada di apartemen bersama dengan kedua korban, dia langsung mencekik kedua leher wanita itu dengan menggunakan kawat dan mereka segera meninggalkan area tersebut. Agar orang masih mengira bahwa apartemen itu ada penghuninya, Fa menjemur beberapa pakaian basah di depan tangga dan mereka segera naik bus menuju ke kota Wenzhou. Dari sana mereka pindah lagi ke provinsi Guangdong dan di sana mereka menghabiskan semua uang yang telah mereka dapatkan dari korban. Setelah uang mereka menipis, mereka pun pindah lagi dan kini mereka menuju ke provinsi Chongqing. Mereka merasa tempat dan lingkungan di kota Chongqing sangat nyaman dan mereka memutuskan bahwa tempat tersebut akan mereka sebut sebagai rumah. Di tempat itu mereka berjanji tidak akan melakukan kejahatan dan apabila salah satu dari mereka tertangkap, salah satunya harus menunggu di tempat itu yang mereka sebut sebagai rumah. Setelah mereka tinggal di sana selama beberapa bulan dan masih tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya Lau menghubungi klien lamanya yang dia kenal di sebuah bar, yaitu seorang pria kaya raya, dia bernama Bos Liu yang tinggal di wilayah Jiangsu. Setelah Bos Liu menemui Lau, mereka menyewa kamar untuk menghabiskan waktu bersama. Lau dan Fa telah menyiapkan semua peralatan untuk menjebak korban karena mereka yakin bahwa Bos Liu selalu membawa uang yang banyak. Setelah Bos Liu masuk ke kamar yang mereka sewa, di sana Fa langsung menyerang korban dengan memberikan beberapa tusukan di area dada. Sedang Lau memeriksa semua isi tas korban, namun di sana tidak ada uang yang Bos Liu bawa hari itu. Di tas korban, Lau menemukan kunci mobil sport mewah
Dan karena mereka merasa takut jika keluarga korban akan mencari korban dan menemukan mobilnya di area tersebut, maka kemungkinan besar identitas kedua pelaku akan terlacak. Fa akhirnya turun ke jalan dan mencari mobil milik Bos Liu, lalu menyetir mobil tersebut ke tempat yang sangat jauh dari tempat kejadian. Lau dan Fa sangat tidak puas dengan uang yang mereka dapat hari itu, maka mereka meminta kepada Bos Liu untuk menelpon istrinya agar dia menyiapkan uang tebusan. Istri Bos Liu membawa uang sebesar 70.000 yuan ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Fa, dan di tempat tersebut Lau sudah menunggunya. Lau membawa istri Liu ke apartemen dan menunjukkan keadaan suaminya, dan setelah uang 70.000 mereka dapat, Fa ingin mengakhiri kedua korban, namun kali ini istri Bos Liu berhasil membujuk Fa dan Lau agar tidak membunuh suaminya. Bos Liu dan istrinya mereka bebaskan karena uang 70.000 yuan itu hanyalah gaji setahun dari Bos Liu. Dan karena mereka diberi kesempatan untuk hidup, maka Bos Liu dan istrinya mereka memutuskan untuk tidak melaporkan ke polisi. Dengan uang tersebut, kini Lau dan Fa mereka travel keliling negeri Cina dan juga hidup dalam kemewahan. Namun uang tersebut hanya bertahan selama 1 tahun saja, dan di tahun berikutnya mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Kini mereka memutuskan untuk keluar dari kota tersebut dengan menggunakan bus, dan ketika mereka di terminal bus, mereka melihat bus yang menuju ke kota Hefei. Akhirnya mereka pindah ke kota Hefei, dan sesampainya di kota tersebut, mereka menyewa hotel di kamar yang berbeda. Karena sampai saat itu, mereka masih belum juga menikah. Di kota itu mereka keliling untuk mencari target berikutnya, dan akhirnya Lau mendapat kerja di sebuah klub malam sebagai dancer, dan di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Bos Yin. Bos Yin adalah pria yang sangat loyal dan suka memberikan uang cash kepada para wanita yang ada di klub malam tersebut. Setelah mengenal dekat Bos Yin pada tanggal 22 Juni, Lau mengajak Bos Yin untuk pulang ke apartemennya. Setelah Bos Yin masuk ke apartemen tersebut, Fa langsung menunggunya di belakang pintu, di mana Bos Yin diikat tangan dan kakinya lalu dimasukkan ke dalam kandang anjing yang terbuat dari besi. Awalnya korban tidak mau mengatakan nomor sandi kartu banknya atau di mana alamat rumahnya. Fa dan Lau memiliki ide untuk membuat Bos Yin menyerahkan semuanya, dan Fa tiba-tiba menelpon seorang tukang kayu untuk membetulkan jendelanya, dan setelah tukang kayu itu tiba di apartemen, Fa menunjukkan bagaimana dia akan membunuh pria tersebut tepat di depan Bos Yin. Bukan hanya itu, Fa juga menyembunyikan jasad korban si tukang kayu itu ke dalam kulkas yang ada di apartemen. Bos Yin sangat ketakutan hingga akhirnya dia menulis surat kepada istrinya untuk segera menyiapkan uang. Fa membawa surat tersebut ke rumah Bos Yin dan menyerahkan kepada istri korban, dan istri korban mengatakan bahwa saat itu dia tidak memiliki uang cash, namun dia akan mencari pinjaman kepada sanak keluarganya. Istri Bos Yin menyuruh Fa untuk menunggu di rumahnya, sedang dia akan menemui keluarga lain untuk mengambil uang tersebut. Istri korban menggunakan kesempatan itu untuk menghubungi polisi dan juga melaporkan apa yang sedang terjadi. Polisi mengerahkan satuan khusus untuk menangkap Fa yang sedang berada di rumah Bos Yin. Di sana Fa berusaha melawan dan bernegosiasi dengan pihak kepolisian, namun Fa tiba-tiba melepaskan beberapa tembakan kepada petugas, dan petugas kepolisian akhirnya mengambil tindakan dan berusaha melumpuhkan Fa di rumah tersebut. Setelah baku tembak dengan pihak kepolisian, akhirnya Fa terluka dan berhasil ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, Lau yang sedang menunggu kepulangan Fa, namun Fa tidak juga datang. Lau kini tahu bahwa Fa pasti mendapat masalah di jalan. Lau memutuskan untuk membunuh Bos Yin dan meninggalkan secari kertas untuk Fa di apartemen tersebut. Di surat itu Lau mengatakan bahwa dia akan pulang ke rumah dan dia akan menunggunya di sana. Fa di ruang interogasi tidak mau mengatakan di mana keberadaan Bos Yin dan juga tentang keterlibatan kekasihnya.
Fa sama sekali tidak mau membuka mulut selama beberapa hari karena dia ingin memberikan waktu kepada kekasihnya untuk melarikan diri dan meninggalkan apartemen di mana terdapat korban. Hingga suatu hari polisi lokal mendapat telepon dari seorang warga yang melaporkan bau yang sangat menyengat keluar dari apartemen tetangganya. Setelah polisi mendatangi apartemen tersebut, ternyata di sana mereka menemukan jasad Bos Yin yang sudah mengalami proses pembusukan. Fa diketahui sangat mencintai Lau dan selama di ruang interogasi, Fa sama sekali tidak menanyakan bagaimana keadaan istri atau anaknya, namun yang dia pikirkan hanya tentang keselamatan kekasihnya. Ketika Fa mendengar bahwa Lau belum tertangkap, dia tersenyum sangat bahagia dan merasa lega ternyata kekasihnya masih dalam keadaan bebas. Di sana Fa mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak punya niatan untuk menjadi pembunuh, namun karena dia butuh uang untuk hidup yang mahal, maka dia terpaksa melakukan semua kejahatannya itu. Menurut Fa, gaji pemerintah yang dia terima saat menjadi pekerja normal itu sangat tidak adil karena kehidupan di Cina sangat mahal dan dia tidak bisa bahagia. Pada tanggal 28 Desember di tahun 1999, akhirnya Fa dibawa ke pengadilan dan di sana Fa dijatuhi hukuman mati. Namun kala itu penyidik belum bisa menemukan Lau dan Lau setelah mendengar berita kekasihnya dihukum mati, dia memutuskan untuk mengubah identitasnya. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2019, Lau hidup sebagai Shirley. Dan Shirley bekerja sebagai pelayan bar dan juga sebagai sales mobil. Menurut salah satu klien di toko mobil tersebut, Shirley selalu mengajaknya untuk berkencan dan juga menggoda pria-pria lain di sana. Shirley selain menjadi sales juga pelayan bar, dia juga belajar sebagai penari dan pelukis, bahkan pada saat itu Shirley sudah memiliki kekasih. Kehidupan Lau sangat normal seperti wanita pada normalnya dan tidak ada yang mencurigai atau mengira apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Pada tanggal 28 November di tahun 2019, polisi di kota Xiamen menangkap wajah Lau di sebuah toko dengan menggunakan kamera deteksi. Setelah 20 tahun Lau melarikan diri dan walaupun sudah operasi plastik, namun kamera pemerintah Cina masih bisa mendeteksi wajah pelaku dan Lau akhirnya ditangkap di sebuah mall saat dia sedang bekerja. Pemerintah mengambil sampel DNA Lau dan dicocokkan dengan keluarganya yang ada di desa dan ternyata DNA mereka cocok dan terkonfirmasi bahwa wanita itu adalah Lau. Setelah Lau tertangkap, kekasihnya juga mendatangi kantor polisi dan di sana dia mengatakan bahwa dia akan membela Lau dan rela mengeluarkan uang besar untuk menyewa pengacara hebat. Di pengadilan Lau mengatakan bahwa dia juga korban Fa dan di sana dia menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam aksi pembunuhan apapun kepada semua korban dan itu semua Fa yang melakukan. Namun pengakuan Lau ini sangat kontradiksi dengan bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Di sana Lau juga menyangkal telah menghabisi Bos Yin dan menurut Lau, dia meninggalkan apartemen tersebut, Bos Yin masih dalam keadaan hidup. Namun pihak forensik menyatakan bahwa kematian Bos Yin yaitu sehari setelah Fa ditangkap oleh polisi, maka sangat tidak mungkin jika Fa adalah pelakunya. Jika selama itu Lau ingin melarikan diri dari Fa, dia memiliki banyak kesempatan, seperti contoh, di saat dia ke bank untuk menguras akun bank milik korban, dia bisa saja ke kantor polisi untuk melaporkan ataupun mencari bantuan. Namun nyatanya, Lau selalu kembali kepada Fa dan meneruskan aksi kejahatannya tersebut. Lau mengatakan bahwa itu semua dia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya dari Fa. Semasa hidup Fa, diketahui dia sangat menyayangi Lau dan pasangan itu juga terlihat sangat harmonis. Fa juga selalu melindungi nama Lau selama di persidangan dan juga di ruang interogasi. Setelah dilakukan persidangan kepada Lau, akhirnya hakim menyatakan bahwa Lau bersalah atas semua tuduhan dan di sana dia mendapat hukuman mati.
Pada tanggal 18 Desember di tahun 2023, Lau akhirnya dieksekusi mati. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.